Perhatikan ya, pola pengajaran Rasulullah SAW. Begitu diajarkan pada para sahabat, sampaikan manhajnya, sampaikan lagi. Saya persingkat saja. Para ulama kemudian generasi sebelum yang menghafal. Setelah itu mulai mentadwinkan, mengkodifikasi, mengumpulkan. Ajaran-ajaran Nabi ini mulai dikumpulkan oleh para ulama. Saya beri contoh cepat misalnya, Imam Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad ya. Saya ulangi, nama aslinya Muhammad, ini bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, ayang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Nah, kalau ada non-Arab datang ke Arab, umumnya walau tidak semuanya, itu memperkenalkan nama tempat, bukan diri. Ya, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya atau huruf sebelum akhir di harakat kasrah. Ingin mengatakan bahwa saya dari Bukhara, maksudnya Islam sudah sampai ke Bukhara, buktinya saya masuk Islam. Ya, nanti keluarga kita akan datang ke Timur Tengah. Ya, Imam An-Nawawi dari Banten mengatakan saya anak Al-Bantani. Saya Abdul Somad dari Palembang, saya Abdul Somad Al-Palembangi. Kemudian nanti ada yang dari Minangkabau, saya Ahmad Khatib, saya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ada yang dari Padang, ahli hadis Musnid Ad-Dunya, Syekh Ahmad Yasin Al-Padangi. Ya, itu sah. Baik. Teman-teman ada namanya Doni, saya kan dari Sisinga Mangaraja ke Makkah. Alhamdulillah, anak Doni Sisinga Mangarajai. Ya. Sah. Imam Al-Bukhari misal belajar dari para ulama, dan itu jangan Anda kira punya fasilitas seperti Anda sekarang. Jalan kaki itu. Dari Bukhara, ya, dari Bukhara, Uzbekistan. Beliau datang ke Irak, kemudian datang ke Madinah, di Mekah, nulis Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun tuh. Sebagian ditulis di Mekah, ya, sebagian ditulis di Masjid Nabi. Itu Masya Allah, belajar, secara singkat mau saya sampaikan. Pelajarannya kemudian dihimpun dalam satu buku, satu kitab yang disebut dengan kitab hadis itu. Apa kitabnya Imam Al-Bukhari? Sahih? Bukan Sahih Al-Bukhari. Nama asli kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ayo ulangi. Nah, karena terlampau panjang suka disingkat kan? Paling singkat ambil sebagian kalimatnya as-sahih, lekatkan pada penulisnya Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya bacakan panjang kitab ini? Sebetulnya setiap kitab yang ditulis oleh para ulama ada makna di dalamnya. Jadi kalau antum kajian kitab jangan langsung ke isinya, bahas dulu judulnya. Bulughul Maram apa maksudnya? Syarahnya Subulus Salam. Al-Jami, kitab saya ini menghimpun ajaran yang luas dari Nabi. Babnya banyak, ada 97 bab. As-Sahih, isinya semua sahih. Al-Musnad, tersambung sampai ke Nabi sumbernya. Al-Mukhtasar, isinya tidak bertele-tele, ringkas, padat, hadis semua. Yang paling penting, min umuri Rasulullah SAW. Ini berisi himpunan semua aktivitas Nabi SAW yang beliau rangkum. Aktivitas Nabi. Di kitab saya ini 97 bab. Setiap bab nanti ada hadis-hadis. Bab pertama Kitabul Iman 57 hadis. Nanti ada bab macam-macam lagi sampai ke akhirnya. Ini semuanya berasal dari aktivitas Nabi SAW, wa sunanihi, dan sunnah-sunnah beliau, wa ayyamihi, dan aktivitas kesehariannya. Kata Imam Al-Bukhari, saya telah menghimpun dari generasi sebelum saya, sampai sebelum saya, keseharian Nabi SAW berasal dari petunjuknya. Berdasar dari petunjuknya. Nah, dari sini yang paling menarik, bagaimana para ulama dulu belajar, seperti para sahabat belajar dari Nabi. Ternyata Masya Allah, mereka mempelajari dari Nabi, tidak semua masih dipelajari. Yang dipelajari itu satu, yang pokok-pokok sebagai seorang muslim mesti kita paham. Bisa tentang salat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, yang dasar-dasar, mutlak paham kita. Mutlak. Tapi selebihnya adalah hal yang terkait dengan profesi kita masing-masing. Itu yang paling penting. Makanya pedagang-pedagang di masa Nabi, para pengusaha belajar kemudian hadis-hadis tentang usaha. Dihimpun oleh para ulama setelahnya. Imam Al-Bukhari bikin bab Kitabut Tijarah, bab tentang bisnis, tuntunan bisnis dari Nabi SAW. Ada pembahasan tentang rumah tangga, ada pembahasan tentang ibadah. Masya Allah, bahkan ada 156 candanya Nabi SAW. Nah, yang paling penting bagi Anda, ini yang paling penting, manhaj yang dulu diterapkan. Setiap pebisnis misalnya kumpul, pelajari bagaimana tuntunan bisnis Nabi SAW. Seperti Nabi mengajarkan Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Itu ketika diajarkan oleh Nabi, tidak ada satupun di antara mereka kecuali sukses dalam semua aktivitas bisnis. Sukses. Silahkan cek Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sampai sekarang masih punya aset di Bank Saudi.
Ya, beliau pernah bebaskan satu sumur dari kekuasaan Yahudi, setiap mau diminum, bayar. Kata Uthman, saya beli. Mulanya setengahnya, kemudian setelahnya, kebun di sampingnya dibeli. Diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Sampai sekarang lokasinya masih ada, mau dibuat jadi area kemudian perniagaan, ya, tempat tinggal. Saya terakhir kemarin ke sana sempat melihat juga. Itu Masya Allah, asetnya disimpan di bank atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sahabat mulia, dijamin masuk surga, menikahi 2 putri Nabi, sangat pemalu. Sampai kata Nabi, malaikat Jibril pun kalau ketemu dengan Uthman sampai malu, malaikat malu ke Uthman. Tapi masih punya aset yang luar biasa. Dan beliau soleh luar biasa, hebat, asetnya masih ada sampai sekarang, sukses.